Waalaikumsalam. Saya dulu. Terima kasih. Terima kasih ya Pak untuk meluangkan waktunya untuk saya. Sama-sama. Ini dengan Ananda siapa? Nama saya Muhammad Tohari. Tohari sekarang prodi apa? Saya prodinya psikologi Islam. Psikologi Islam. Kalau semesternya berapa? Kebetulan semester saya sekarang itu semester 3. Ketiga. Semester 3. Kemarin kuliah ya. Sebelumnya Tohari sudah pernah konseling atau belum? Saya belum pernah konseling, ini pertama kali. Beberapa kali. Oke. Tapi sudah tahu tentang konseling itu apa? Sedikit sih, tapi perlu dijelaskan. Ini Tohari perlu ketahui juga ya. Jadi saya itu sebagai konselor dan Tohari itu sebagai konseling. Nah, jadi saya hanya sebagai perantara untuk memberikan proses bantuan. Yang menentukan pilihan itu dari Tohari sendiri. Selain itu, konseling ini juga dilandasi dengan asas-asas. Jadi ada contohnya itu ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Pertama itu, jadi kita ini ada asas kerahasiaan. Jadi kamu tidak perlu khawatir tentang apa yang akan kamu utarakan. Jadi kamu tidak perlu khawatir apa yang kamu utarakan itu akan tersebar kemana-mana. Karena di sesi konseling ini kami menjaga asas kerahasiaan. Selain itu, konseling ini juga bersifatnya sukarela. Jadi kamu datang ke sini tanpa ada paksaan dari siapapun, harus dari diri sendiri atau atas kemauan diri sendiri. Di konseling ini juga kamu harus terbuka. Apabila konseling ini tidak ada rasa keterbukaan dari kamu, maka konseling ini tidak berjalan secara optimal. Bagaimana? Apakah saudara Tohari sudah jelas dengan penjelasan saya tadi? Sudah Jelas. Oke. Sekarang ini pertemuan pertama kita. Jadi kita sepakati dulu kita melakukan konseling ini. Jadi kita ini akan melakukan konseling selama 30 sampai 40 menit. Apakah Tohari setuju? Setuju. Ya. Oke. Jadi kamu kuliah jurusan psikologi Islam. Bagaimana kuliahnya selama 3 semester ini? Alhamdulillah baik-baik saja. Semester ini. Iya. Ada yang ini nggak satu kampung? Alhamdulillah di kampus saya itu banyak yang dari satu kampung. Satu kampung. Kamu dari mana ya? Saya berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat. Iya. Oh, jauh berarti ya. Oke, jadi setelah kita berbicara sedikit mengenai Tohari tadi, langsung saja kita bahas apa yang perlu dibicarakan pada pertemuan hari ini. Oke, masalah yang saya hadapi saat ini, saya banyak tugas. Di samping itu, saya ikut di berbagai organisasi seperti organisasi kemahasiswaan, terus ada juga organisasi kedaerahan. Ya. Jadi kamu agak kesulitan mengatur waktunya. Oke. Iya. Jadi kamu ikut organisasi. Apa aja itu organisasinya? Saya mengikuti organisasi kemahasiswaan itu Himmat NWDI namanya. Himmat NWDI. Himpunan Mahasiswa Motor. Apalagi? Terus kemudian saya mengikuti IMSAT namanya, Ikatan Mahasiswa Sasar. Nah itu organisasi kedaerahan yang khusus untuk orang-orang Nusa Tenggara Barat. Oh, jadi selain
punya kesibukan di luar kampus seperti organisasi. Iya. Dan susah dalam mengaturnya atau bingung bagaimana memanagenya itu ya. Iya, susah dalam manajemen waktu. Oke, semua orang juga pasti bingung jika dihadapkan dengan banyak tugas dan deadline. Tapi memangnya waktu kapan ketika kamu itu bingung dan lelah itu? Jadi biasanya itu ketika kamu bingung aja itu kapan? Pagi, siang, sore atau malam? Biasanya itu ketika malam saya bingung. Karena di samping banyak tugas kampus dan juga ada tugas yang harus diselesaikan di organisasi juga. Iya, jadi kampus juga, organisasi juga. Iya, dua-duanya. Oh iya. Kalau belajarnya gimana? Itu kan untuk tugas saja katanya. Kalau misalnya belajar, adakah waktu untuk belajar? Kalau belajar biasanya itu di malam hari, tapi antara manajemen waktu itu susah. Jadi kamu biasanya mengerjakan tugas itu kan malam ya setelah isya gitu, tapi kadang agak sulit mengerjakan dua-duanya gitu. Iya. Oke, jadi waktunya itu udah pas setelah isya, kerjaan atau tugasnya itu sudah bagus. Nah, hanya saja bingung manajemen antara semuanya itu bisa terlaksana atau enggak gitu ya. Ya, dan sesuai deadline, jadi bisa sampai deadline. Oke. Sebelum itu, sekarang coba kamu pikirkan hal apa saja yang membuat kamu semangat, atau misalnya semangat dan konsisten, apa motivasinya atau apa? Kalau hal yang membuat saya semangat sih, yang pertama itu ya pasti keluarga. Yang kedua itu tujuan kita. Tujuan kita tentunya pengen sukses atau menggain pekerjaan, penghasilan yang memadai. Ini juga pasti ya, dari sekarang kan sedang kuliah, berarti tentunya kamu itu ini nilainya itu konsisten kan. Jika ini nilai konsisten dan sesuai harapan orang tua kamu seperti yang tadi kamu harapkan, jadi kamu harus belajar untuk buat atur waktu itu. Jadi jadwal, kamu harus membuat suatu jadwal yang mana jadwal itu harus mencakup semuanya. Jadi jadwal itu mencakup kegiatan kuliah dan atau mencakup organisasi, serta kamu pasti butuh waktu-waktu juga untuk beristirahat. Jangan lupa masukin ke jadwal itu antara waktu organisasi dan kuliah. Untuk tugas numpuk, kamu harus buat mana yang prioritas. Jadi kamu itu harus memprioritaskan apa yang sekiranya bakal dikerjakan dahulu atau yang paling dekat. Dan jangan menunda-nunda supaya waktunya tidak terbuang sia-sia. Terus kamu juga harus kelola tuh stresnya, karena ketika banyak kegiatan itu kan banyak yang dipikirin. Jadi kamu harus sekali-kali healing atau apa gitu. Oh iya, seharusnya dari penjelasan Bapak ini saya mengambil kesimpulan bahwasanya saya itu harus membuat jadwal pribadi saya. Iya, betul. Di mana jadwal pribadi itu mencakup tugas kuliah, kegiatan organisasi, dan waktu istirahat pun ditulis di sana. Dan juga jangan lupa tadi prioritaskan juga ya untuk saya senang dengan cerita kamu yang banyak produktifnya itu, terus banyak kegiatannya juga, terus kamu juga ada kesungguhan dalam melakukan itu. Tetapi sepertinya waktu kita sudah berjalan cukup ya untuk hari ini. Tapi bisa kita simpulkan dari sesi konseling hari ini, bisa kan ya? Jadi berdasarkan yang saya dengar dari Tohari ceritakan tadi, di awal Tohari bilang susah untuk memanajemen waktu biar efektif. Tohari juga bilang membuat jadwal biar waktunya lebih terstruktur. Jadi ya, Tohari tadi sudah mengikuti
juga tadi juga sudah apa namanya tahu juga untuk ya memprioritaskan apa itu mana yang lebih prioritas, dan saya harap suatu hari bisa melaksanakan apa yang kita bicarakan tadi. Jadi jangan sungkan-sungkan jika besok mau ketemu saya lagi, gak apa-apa kalau misalnya ada kesulitan gitu. Oke, terima kasih atas waktu dan sarannya. Berhubungkan dengan waktu udah habis juga kan. Iya. Saya ada acara juga di Ada saya juga sibuk banget. ya. Mungkin cuma itu dari saya. Terima kasih atas motivasi dan segalanya. Ya, Mungkin saya langsung pamit. oh iya, sebenarnya Sekian. Assalamualaikum Pak. ya, Waalaikumsalam.